Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan lagi-lagi membahas koin micin ya, token micin ya. Request dari teman-teman dekat, kemudian request dari para netizen yang sempat DM saya di Instagram kemarin ya. Bang, ada koin baru nih, apaan? Panadot gitu. Oke deh, coba deh saya lihat ya. Ya kebetulan setelah saya ngulik, saya agak tertarik dengan iming-iming iming-iming dari benefit yang didapatkan gitu ya. Saya coba invest beberapa ya. Sampai dengan saat ini saya sudah mengumpulkan sekian ratus juta ya, tidak banyak karena itu adalah duit yang ikhlas ketika saya harus relakan dibawa kabur oleh developernya gitu kan, seandainya gitu ya. Tapi sebelum saya memutuskan untuk membeli juga pasti ada beberapa riset yang saya lakukan, dan otomatis ketika saya percaya bahwa project ini bagus maka saya langsung beli dan hold ya. Oke, Vanadot ya, websitenya Vanadot Network ya. Di sini dia mengatakan the best choice for Polkadot fans ya. Oh, jadi dia mungkin apa ya? Ada keterikatan batin dengan Polkadot ya. Saya nggak tahu. To increase their portfolio and earn passive income. Oke, passive income-nya berupa Polkadot ya. Be part of the global community, grow and develop with us. Jadi ada SC-nya Vanadot, kemudian ada SC-nya Polkadot ya. Polkadot di Binance Smart Chain ya, BSC. Oke, sepemahaman saya ini oke, ini dia. Di tokenomiknya ya, kalian bisa lihat di tokenomiknya dia supply-nya sekitar 1 triliun, maksimal supply per walletnya 5% ya, otomatis anti well ya. Buy and sell slippage itu 12-20% ya, tinggal diatur nanti. Kemudian buy tax-nya 10% ya. 7% didistribusikan kembali lewat DOT untuk auto reward ke para holdernya. 12% masuk di liquidity, 1%-nya masuk di marketing wallet ya. Penjualan juga sama ya. Penjualan jadi 7% didistribusikan ke holdernya dalam bentuk DOT ya, Polkadot ya. 2% dimasukkan liquidity, kemudian 1%-nya untuk marketing wallet. Jadi aktivitas jual dan beli yang menang siapa? Holder lagi gitu kan. Jadi tokenomik yang sangat menjanjikan sebetulnya. Seperti kebanyakan token-token micin yang lainnya selalu memberikan janji yang luar biasa, tapi ini lebih masuk akal karena tidak diberikan dalam bentuk token yang sama, tapi diberikan dalam bentuk token yang berbeda yang sudah lebih dulu survive ya, lebih dulu survive dan terkenal gitu. Polkadot saya kira ada di jaringan di jajaran 10 besar coin market cap ya. Siapa yang tidak tahu dengan Polkadot dengan berbagai macam kisah fenomenalnya gitu ya. Kemudian ada aktivitas burn di sini ya. Ada quarterly token burn by developer with maksimal 5% dari total supply per fase. Oh, berarti per 3 bulan ya, quarterly dia akan burn tokennya sebanyak 5% sekali burn. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai habis? Berarti selama berapa bulan tuh? 1 tahun ada 4 kali ya, 4 kali 5%, 5%, 5% sampai selesai gitu kan. Berarti ada 20 kali burn tokennya habis gitu. Saya kira nggak seperti itu ya mekanismenya. Artinya mereka punya mekanisme sendiri, 55% burn setiap 1 kuartal ya.
Sampai kapan, sampai limit berapa, itu nanti mungkin developernya bisa cari tahu sendirilah. Oke, itu dia roadmapnya. Sepintas dari tokenomics cukup baik ya. Yang menarik sebetulnya ini auto reward berupa dot ya. Supply-nya yang terbatas. Kemudian ada anti whale-nya 5% ya per wallet maksimal. Kemudian ini burn, quarter burn. Ya, quarter burn itu sangat menjanjikan ketika kita menjadi seorang holder yang tidak hanya dapat tanda kutip bunga ya, fee atas transaksi yang dilakukan oleh para trader ya. Kemudian ada juga fasilitas burn yang bisa meningkatkan value dari token yang kita tahan, yang kita hold gitu. Oke, roadmapnya ini fase pertama sudah selesai. Smart contract, websitenya juga cukup menarik ya. Sosial medianya sangat aktif, cukup aktif. Ada community marketing, ada listing on PancakeSwap pasti. Kemudian fase kedua, marketing campaign sekarang lagi dilakukan. Saya juga berusaha untuk bukan mengkampanyekan tapi menginformasikan apa yang menjadi dasar pemikiran saya terhadap sebuah objek. Objeknya apa? Vanadot ya. Saya menceritakan tentang apa yang saya hasilkan melalui riset ya, berupa riset token Vanadot ya. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman semua untuk dijadikan sebagai insight ya, jangan dijadikan sebagai acuan tunggal kalian dalam memutuskan untuk berinvestasi di sini karena ini sangat beresiko. Atur sendiri mana manajemennya ya. Dan saya tidak bertanggung jawab ketika ada hal-hal yang mungkin kalian putuskan tidak didasarkan atas ilmu atau hasil dari riset mandiri ya. Jadikan video saya, jadikan keterangan saya sebagai salah satu sumber yang jadi salah satu sumber riset kalian ya. Selebihnya silakan dikulik sendiri. Oke, ini fase kedua, marketing campaign-nya sudah, listing CoinGecko on progress. Saya dapat keterangan juga dari grup Telegramnya, memang sudah diajukan ya, tinggal menunggu saja. CoinGecko, CoinMarketCap ya, 5.000 holder. Saya kira kalau campaign-nya berjalan bagus, itu tidak akan lama ya. 10.000 transfer listing, saya kira ini nanti kita coba cek deh ya. Oke, fase ketiga ada guerrilla marketing dan lain sebagainya, ada NFT juga di sini ya, ada NFT art. Oke, ada staking. Ada listing on check, kemudian 1000 kali jam. Kita lihat saja nanti ya seperti apa. Kemudian Fana Game ya, ada Fanadot, ada Fana Game ini mereka unggulkan ya, play to earn game ya. Ada jenis game Fana Crush, Fana Kill, Fana Shoot, dan dunia Fana gitu. Penuh dosa. Jangan lupa sholat teman-teman ya. Oke, how to buy Vanadot ya. Download Trust Wallet, bla bla bla. Oke, ini step by stepnya silakan lah nanti buat para Micener dan tokener ya. Saya kira sudah paham lah bagaimana cara menggunakan wallet di Trust Wallet atau MetaMask. Oke, itu dia. Kita coba ke Pokcoin saja untuk melihat chartnya. Chartnya masih dikit kali nih. Ya, baru beberapa hari launching. Kita lihat perjalanannya dari awal. Price range dari coba dari sini. Wow, dari harga dasar ke all time high-nya sudah 6.438, tapi kalau ke harga yang sekarang itu baru 3.700. Tapi saya tarikannya dari sini, dari dasar banget ya. Kalau kita coba tarik dari sini mungkin dia akan lebih dikit ya peningkatannya tuh sekitar 220%. Masih cukup baik, saya kira ini masih di harga dasar ya, perspektif saya ini masih di harga dasar, masih bisa melambung tinggi nanti tergantung dari news dan keseriusan developernya dalam mengelola project-project dari si Vanadot ya. Market cap-nya masih 361, belum listing ya di CoinGecko dan CoinMarketCap. Ini kalau sudah listing saya kira akan semakin booming lagi. Silakan saja teman-teman nanti ngulik lagi sendiri ya. Di sini juga ada nih SC-nya.
kalian buka aja Vanadot.network, nanti copy sendiri SJ-nya, saya tidak sampaikan di deskripsi. Oke, kita lihat holdernya dulu ya. Wow, holdernya sudah 3023 dengan 17.000 lebih transfer ya. Ini cukup menjanjikan untuk koin yang baru berumur berapa bulan? Berapa hari? Wow, masih seminggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari sudah mengumpulkan sekitar 3023 holder address. Ya, 1 minggu lagi mungkin sudah sampai di 5.000 ya, target awal mereka untuk holdernya. Untuk transfer sudah tercapai ya, 10.000 minimal target awalnya. Kita lihat sebaran holdernya, apakah betul anti-whale? Oke. Ya, anti-whale ya. Anti-whale seperti yang diasumsikan banyak orang ya, artinya tidak lebih dari 50% per wallet address ya. Nanti kalian cari sendiri dan tentukan standar kalian sendiri. 50%, 5% ini 10% mungkin yang locked wallet ya. PancakeSwap itu masih 7%. Boleh nih kalian habiskan 7% nih. Bagi-bagi lah ya, beli sedikit lama-lama juga habis. Oke, 1% ya. Saya pribadi sudah hold Vanadot ya. Ya, tidak banyak sesuai dengan apa yang saya bilang di awal tadi ya. Mudah-mudahan bisa booming ya. Kita support saja. Saya tidak tahu developernya siapa, anonimus atau bukan. Yang jelas ini project juga menurut perspektif saya bagus ya, dengan skema yang dia mainkan di sini. Mudah-mudahan sesuai dengan roadmap ya. Kita doakan saja bahwa project ini bukan project abal-abal ya. Silakan kunjungi Twitternya, kunjungi Telegramnya, berkomunikasi langsung di situ, saling memberi dan menerima informasi di situ sesama holder, dan mungkin ada admin-admin yang siap untuk memberikan keterangan ya tentang Vanadot. Apakah betul dia pay Polkadot? Ya, saya sudah 2-3 hari ini juga sudah menghasilkan beberapa dolar ya, nilai Polkadot dari hold token yang saya simpan. Jadi betul adanya ya, tergantung transaksi. Ketika transaksinya bagus, transaksinya lagi rame ya, otomatis fee-nya yang didistribusikan juga akan semakin banyak. Kalau nggak ada transaksi ya nggak akan ada fee ya, karena itu kan fee dari jual dan beli. Mau banyak dapat ya beli atau jual. Beli sedikit jual banyak ya, nilainya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Jadikan sebagai salah satu insight kalian sebelum memutuskan untuk membeli atau bertahan dulu ya, sambil cari-cari token-token micin yang lain yang lebih prospektif mungkin. Tapi kalau kalian tanya apakah saya membeli, ya saya beli. Apakah saya yakin? Insya Allah yakin ya. Mudah-mudahan pemikiran saya searah dengan pemikirannya developer dan para holder-holder yang lain ya. Selebihnya kita lihat, biar waktu yang akan membuktikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.